Hari di Jakarta, hujan turun deras menyirami jalan raya. Di sebuah apartemen kecil di Kelapa Gading, Lisa sedang menyusun laporan kerja di meja makan yang penuh dengan catatan. Ponselnya berdering, nama ibu muncul di layar. Dia menghela nafas sebelum menjawab. Ibu, apa ada masalah? Tanya Lisa dengan nada hati-hati. Kapan kamu mau pulang ke Bandung? Adikmu, Rina, mau nikah bulan depan. Kamu harus ada di sana membantu persiapan. Suara ibu yang tegas terdengar dari sana. Ibu, kerjaan saya di sini lagi sibuk banget. Mungkin saya hanya bisa pulang sehari sebelum resepsi saja, jawab Lisa. Jari-jari dia bergetar memegang pena. Kalau begitu, jangan pulang saja. Kamu selalu mementingkan kerjaan lebih dari keluarga. Sudah lama kamu tidak pulang? Apakah kamu lupa bahwa kamu punya keluarga di sini? Teriak ibu, lalu mematikan panggilan. Lisa menjatuhkan ponselnya, air matanya menetes ke atas kertas laporan. Dia merenungkan masa lalu 3 tahun yang lalu. Dia pindah ke Jakarta karena ingin melanjutkan impiannya menjadi penulis skenario. Tapi jalan yang ditempuh tidak mudah. Dia bekerja sebagai asisten penulis di sebuah perusahaan produksi sinetron, tapi karya-karyanya jarang diterima. Bahkan, bosnya, Mr. Hadi, sering menyindir karyanya yang terlalu dalam dan tidak sesuai selera penonton. Esok paginya, Lisa tiba di kantor lebih awal. Dia membawa naskah skenario baru yang sudah dia kerjakan selama seminggu cerita tentang seorang gadis yang berjuang menemukan jati dirinya di tengah tekanan keluarga. Dia mendatangi ruang kerja Mr. Hadi, tapi melihat seorang pria yang tidak dikenal duduk di sana. Pria itu berbadan tinggi, rambut keriting, dengan mata yang ceria. Dia adalah Rizky. Kamu siapa? Tanya Lisa dengan keheranan. Aku Rizky, sutradara baru. Kamu pasti Lisa, asisten penulis yang selalu datang lebih awal, jawab Rizky dengan senyum. Lisa sedikit malu, lalu memberikan naskahnya. Ini naskah baru saya, Pak. Mohon dibaca. Rizky mengambil naskah dan mulai membacanya. Waktu terasa berjalan cepat, dan dia mengangkat kepalanya dengan pandangan terkejut. Ini luar biasa, Lisa. Ceritanya sangat mendalam dan penuh emosi. Kita harus bikin sinetron dari ini. Lisa tidak percaya pendengarannya. Sudah lama tidak ada orang yang mengatakan hal seperti itu padanya. Tapi tiba-tiba, Mr. Hadi memasuki ruangan. Apa yang kamu baca itu, Rizky? Jangan-jangan naskah dari Lisa lagi? Dia selalu bikin cerita yang membosankan. Ucap Mr. Hadi dengan nada merendahkan. Tapi Pak, naskahnya bagus banget. Penonton pasti suka, bantah Rizky. Kamu baru saja datang, jangan banyak omong. Lisa, ambil naskahmu dan kerjakan yang lain. Kita butuh cerita yang ceria dan penuh drama cinta yang gampang dimengerti. Perintah Mr. Hadi. Lisa mengambil naskahnya dengan hati hancur. Dia keluar dari ruangan, tapi Rizky mengejarnya. Jangan putus asa, Lisa. Aku akan coba bicarakan lagi dengan Mr. Hadi. Ceritamu layak untuk dilihat banyak orang. Lisa hanya tersenyum lemah. Dia tahu bahwa kata-kata Rizky hanyalah kata-kata semata. Bagian 2, Perjuangan dan Kejutan hari ke-7 sampai 14. Seminggu kemudian, Lisa masih bekerja pada naskah yang diminta Mr. Hadi, cerita cinta yang klise antara seorang pewaris keluarga dan gadis miskin. Dia merasa tidak nyaman dengan cerita itu, tapi dia tidak punya pilihan. Siang hari, dia pergi ke warung dekat kantor untuk makan. Di sana, dia bertemu dengan Siti. Kamu terlihat lelah banget, Liz. Apa ada masalah? Tanya Siti dengan perhatian. Kerjaan saja, Ti. Bosku tidak mau menerima naskahku yang asli. Dia hanya mau cerita yang gampang dan tidak punya makna, jawab Lisa. Jangan biarkan dia menghancurkan impianmu. Kamu selalu pandai menulis sejak dulu. Ingat saat SMA, cerita yang kamu tulis selalu menjadi favorit di majalah sekolah? Ucap Siti untuk membangkitkan semangatnya. Lisa mengingat masa lalu itu. Ya, dia memang suka menulis sejak kecil.
Tapi setelah keluar dari sekolah, tekanan keluarga membuatnya ragu dengan kemampuannya. Malam hari, Rizky menghubungi Lisa. Lisa, aku punya kabar baik. Mr. Hadi setuju untuk membuat sinetron dari naskahmu. Tapi dia bilang kita harus menambahkan beberapa elemen drama cinta agar lebih menarik. Lisa sangat senang. Akhirnya, impiannya akan terwujud. Mereka bertemu di kafe untuk membahas pengembangan naskah. Selama berbicara, Lisa merasa nyaman dengan Rizky. Dia mendengarnya dengan penuh perhatian dan menghargai pendapatnya. Lambat laun, rasa hormatnya kepada Rizky berubah menjadi cinta. Tapi dia tidak berani mengatakannya, karena dia khawatir itu akan merusak kerja sama mereka. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang mempraktikkan adegan, seorang wanita cantik memasuki lokasi syuting. Wanita itu adalah Dewi. Dia langsung mendekati Rizky dan memeluknya. Sayang, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu pasti sibuk dengan syuting baru ini, ucap Dewi dengan nada mesra. Lisa merasa seperti terkena petir. Dia tidak menyadari bahwa Rizky dan Dewi adalah pasangan. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya, tapi hatinya sangat sakit. Selama syuting selanjutnya, Lisa selalu menjauhi Rizky. Dia bekerja dengan cepat dan tidak banyak berbicara. Rizky merasa ada yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Siang hari, dia mendekati Lisa. Lisa, apa ada masalah? Kamu terlihat jauh dari aku belakangan ini, tanya Rizky. Tidak ada apa-apa, Pak. Aku hanya sibuk dengan pekerjaanku, jawab Lisa dengan nada dingin. Rizky melihat wajahnya yang pucat dan mata yang merindukan. Dia merasa kasihan padanya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia masih mencintai Dewi. Saat syuting hari itu selesai, Dewi mendekati Lisa. Kamu adalah penulis yang bagus, Lisa. Tapi jangan coba mengambil pria yang sudah punya pemilik ya, ucap Dewi dengan nada menyakitkan. Lisa terkejut. Dia tidak menyangka Dewi menyadari perasaannya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, Bu Dewi. Aku hanya bekerja dengan Pak Rizky, jawab Lisa dengan malu. Baiklah, jangan biarkan aku melihatmu melakukan hal yang tidak pantas lagi, katanya lalu pergi. Lisa menangis di kamar mandi lokasi syuting. Dia merasa sangat tersesat dan sendirian. Dia ingin pulang ke Bandung, tapi dia tidak mau meninggalkan sinetron yang sudah dia kerjakan dengan sangat keras. Bagian 3. Kembalikan hati yang TRLUPA ke hari ke-15 sampai 21. Hari berikutnya, Lisa tiba di lokasi syuting lebih awal. Dia sedang menulis beberapa perbaikan pada naskah ketika Rizky datang. Lisa, aku ingin bicara denganmu, ucap Rizky dengan nada serius. Baiklah, Pak, jawab Lisa. Aku tahu bahwa Dewi mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan padamu kemarin. Aku minta maaf atas perilakunya. Dia sedang mengalami tekanan karena pekerjaannya, jadi dia kadang suka berkata-kata yang tidak disengaja, ucap Rizky. Tak apa-apa, Pak. Aku mengerti, jawab Lisa. Selain itu, aku ingin memberitahu kamu bahwa aku dan Dewi sudah putus, katanya. Lisa terkejut. Kenapa, Pak? Kita sudah lama tidak cocok. Dia terlalu fokus pada karirnya dan tidak pernah punya waktu untukku. Dan setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa apa yang aku cari adalah seorang wanita yang bisa memahami dan mendukungku, ucap Rizky sambil melihat mata Lisa. Lisa merasa hatinya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Lisa, aku suka kamu. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai wanita. Apakah kamu mau jadi pacarku? Tanya Rizky. Lisa menangis dengan senang. Dia menganggukkan kepalanya. Ya, aku mau, Rizky. Rizky memeluknya dengan erat. Mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Beberapa hari kemudian, sinetron Hati yang Terlupak mulai disiarkan. Tanggapan penonton sangat luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa cerita itu sangat mendalam dan penuh emosi.
dan mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokohnya. Mr. Hadi sangat senang dengan keberhasilan sinetron itu, dan dia memuji Lisa dan Rizky atas kerja keras mereka. Saat itu juga, Lisa menerima panggilan dari ibu. "Lisa, aku sudah nonton sinetron yang kamu buat. Ceritanya sangat bagus. Aku minta maaf karena selalu menyalahkanmu. Kamu adalah anak yang bangga buatku," ucap ibu dengan suara menangis. Lisa juga menangis. Akhirnya, dia mendapatkan pengakuan dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dia merenungkan perjalanan hidupnya, semua kesulitan dan penderitaan yang dia alami, ternyata menjadi bahan untuk membuat cerita yang indah. Malam hari, Lisa dan Rizky berjalan-jalan di pantai Ancol. Langit penuh bintang, dan angin sepoi-sepoi menyentuh wajah mereka. "Terima kasih, Rizky. Kalau tidak ada kamu, aku tidak akan pernah bisa mencapai impianku," ucap Lisa. "Tidak ada apa-apa, sayang. Kamu sudah punya kemampuan yang luar biasa. Aku hanya membantu kamu menemukan jalannya," jawab Rizky. Mereka saling menatap, lalu mencium satu sama lain di bawah langit bintang. Di saat itu, Lisa merasa bahwa semua yang dia alami sudah sepadan. Dia telah menemukan cinta, kesuksesan, dan jati dirinya yang sebenarnya. Bagian 4, akhir dan mulai baru hari ke-22 sampai 30. Seminggu kemudian, Lisa pulang ke Bandung untuk menghadiri pernikahan adiknya, Rina. Keluarganya menerima dia dengan hangat, dan ibu selalu memuji dia kepada tamu-tamu. Lisa merasa sangat bahagia. Selama pernikahan, Rina mendekati Lisa. "Kakak, aku bangga banget sama kakak. Sinetron kakak sangat bagus. Aku harap aku bisa sekuat kakak," ucap Rina. "Kamu pasti bisa, Rin. Cukup percaya pada dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah pada impianmu," jawab Lisa. Setelah pernikahan selesai, Lisa kembali ke Jakarta. Dia dan Rizky mulai bekerja pada sinetron baru yang akan lebih baik dari yang pertama. Mereka juga merencanakan untuk menikah tahun depan. Satu malam, saat mereka sedang duduk di teras apartemen Lisa, melihat kota Jakarta yang terang benderang, Rizky berkata, "Lisa, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sampingmu. Tidak peduli apa yang terjadi. Kamu adalah wanita terhebat yang pernah aku temui." Lisa tersenyum. "Aku juga akan selalu ada di sampingmu, Rizky. Kita akan melewati semua rintangan bersama-sama." Mereka memegang tangan satu sama lain, merenungkan masa depan yang cerah. Lisa tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu mulus, tapi dia punya keberanian dan cinta untuk menghadapinya. Dia telah menemukan hati yang terlupak, hati yang penuh cinta, harapan, dan impian. "Ingin aku tahu